Bagaikan alam sunyi berkumandang suara azan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Hadratil Mukarramin Alimul Ulama tokoh masyarakat dan agama khusus yang kami hormati Ketua Al-Jami'u Bapak Ustaz Haji Mulyadi Bapak Kiai Haji Muhammad Nurdin Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman para tokoh masyarakat dan agama juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Hidayatul Mustaqim Akhirnya Billah Ustaz Haji Kamaludin Ketua Lingkungan Bapak Ustaz RW Khairuddin khusus para pendidik kita pada malam hari ini, pagi hari ini yang hadir di kesempatan yang berkah di bahagia ini. Tentunya ada Bapak Lurah, Bapak Sekel, mudah-mudahan ulama-ulama kita, para ulama kita senantiasa bersinergi diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah suling Masjid Hidayatul Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkahnya luar biasa terus sampai kepada Imam Al-Bushiri yang punya burdah. Sebab inti burdah ada di 3 selawat tadi. Maka barang siapa yang mengamalkan selama hidupnya dari ba'da maktubah, dari zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, subuhnya, bagian kata cuma sekali balik dia baca, maka rezekinya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berasnya tinggal sekepel, besok ada lagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini adalah Syekh Al-Burhani yang keluarganya adalah min ibadil ulama Adamiski. Salah satu masjid At-Taubah namanya hidup di situ para waliullah, para mujahid, para lainnya yang luar biasa. Beliau berceramah dan memberikan mata kuliah di depan para syekh yang lainnya. Beliau mengatakan di Damaskus itu ada sebuah perkuburan yang namanya kuburan Dahdah. Perkuburan Dahdah. Perkuburan apa kan? Dahdah. Di situ para waliullah dikubur, para syuhada dikubur, orang-orang soleh pun dikubur di situ. Semuanya dikubur di situ, orang-orang yang mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah seorang Abdul Rahman. Ada penggali kubur yang namanya ya, setiap kuburan pasti ada penggali pengkuburnya. Di Damaskus sana ada seorang penggali kubur yang namanya nanti akan saya jelaskan di akhir poin ini. Apa? Ketika itu ja'atil mar'atu, datanglah seorang wanita yang tua renta menangis menerima musibah yang Allah berikan. Wahai pesan penggali kubur, tolong galikan kubur untuk keluargaku. Akhirat tanpa pandang bulu dan lain sebagainya dikembalikanlah. Digalilah satu kubur, yang meninggal satu berarti satu. Akhirnya kemudian 1 jam berikutnya datanglah yang namanya jenazah, datanglah yang namanya mayit itu hendak diturunkan seperti hanya di Cinangka Kampung Kebon, Cinangka Kampung Boncol, Cinangka Kampung Bulan. Kalau udah mayit datang di atas keranda, kemudian dibuka kerandanya, itu mayit dimasukkan ke dalam liang kubur. Sang penggali kubur sekaligus orang yang menurunkan mayatnya. Apa yang terjadi?
ketika mayat itu mau dihadapkan ke kiblat Allah, dia melihat seluruh sekitar kuburan itu berubah roboh min riyadil jinan. Dia tampakkan seluruhnya surga-surga yang luar biasa. Lalu terbelalak matanya, akhirnya dia kaget, dia pingsan menggali kubur. Pingsan seada-adanya, dia kaget. Selama jadi penggali kubur, baru tuh ditampakkan kehebatan, keajaiban yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diperciki oleh mereka yang mengantar jenazah. Bangun Pak, udah siang. Bangun, ada apa? Tadi aku melihat ada dua malaikat yang berkuda. Dia menghampiri si mayit dan jenazah orang ini dibawa oleh dua malaikat tersebut. Dan aku pun bersaksi demi Allah, tadi ketika aku memasukkan mayit dan jenazah ini di dalam liang kubur, ternyata semua kanan kiriku berubah rodoh min riyadil jinan. Taman daripada tamannya Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 bulan berikutnya datang lagi itu nenek-nenek tua. Si wanita tadi datang lagi. Wahai penggali kubur, tolong galikan kuburku satu lagi. Baik kalau begitu. Tidak lama kemudian 1 jam 2 jam menuju datang sang jenazah. Dikuburin lagi itu jenazah. Pada saat yang sama, si penggali kubur pun dinampakkan kehebatan Allah. Ternyata apa? Rodoh min riyadil jinan. Ini berubah menjadi taman-tamannya surganya Allah. Namun yang kedua ini, sang penggali kubur tidak pingsan. Karena udah punya pengalaman yang pertama. Setelah itu kuburan rapi, dia buru-buru lari. Dia buru-buru lari, yang namanya penggali kubur. Mengejar siapa? Wanita tua tadi. Akhirnya ketemu, wahai ibu, wahai wanita, siapakah engkau? Aku adalah seorang ibu yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini putraku meninggal. 2 bulan yang lalu pun putraku meninggal. Aku hidup sebatang kara. Wahai ibu, tahukah engkau ketika aku menguburkan putramu yang pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ibu yang ada di dalam kubur adalah rodoh min riyadil jinan. Maka demi Allah bersaksi, ada 2 malaikat yang membawa mayat anakmu yang meninggal pertama. Pun demikian yang kedua tidak jauh berbeda, wahai ibu. Pertanyaan saya, siapakah 2 anak ini? Lalu bagaimana amalan kehidupannya ketika di dunia sampai di alam barzah pun, alam kubur pun, begitu Allah memuliakannya yang luar biasa. Wahai para penggali kubur, ini jawaban sang ibu yang dipuji oleh Allah, putranya kedua yang meninggal dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Putraku yang pertama adalah mahbuban, orang yang senang talibul ilmi. Dia adalah senang mencari ilmu. Dimanapun ada majelis dia datang. Dimanapun ada masjid musola yang semua itu ada taklimnya dia datang. Dia selalu mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pondok pesantrennya dia lulus, dia tidak lupakan yang namanya majelis taklim yang oleh Rasul disebut roboh min riyadil jannah. Yang oleh Rasul majlis taklim, majlis zikir itu adalah roboh min riyadil jinan. Siapa orang yang mendatangi majlis-majlisnya Allah, majlis kekasihnya Allah, adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah majlis taklim, majlis ilmu. Itulah kelakuan anakku sepanjang hidupnya. Dia tidak selalu meninggalkan talibul ilminya, selalu saja mencari ilmu. Boleh jadi suling yang kita laksanakan bersama ini adalah jihad kita dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian anakku yang baru saja
Profesinya berbeda dengan anak yang pertama. Anakku yang kedua ini adalah hanya sebatas tukang kayu. Hanya sebatas tukang kayu. Dia cari, dia ikat, kemudian dia jual. Dan hasil kayu dan penjualannya ini adalah buat adik abangnya, buat adiknya yang sedang mencari ilmu. Subhanallah. Ketika mendengarkan penjelasan dari sang ibu, lalu sang penggali kubur meninggalkan paculnya, meninggalkan meteran kuburannya. Dia lari terbirit-birit menuju Masjid At-Taubah yang ada di Damaskus. Dia mendatangi Syekh, bapaknya bahkan kakeknya Al-Burhani yang sampai detik ini masih hidup. Wahai Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku niat menjadi santrimu mulai ini. Mulai detik ini aku ingin belajar di Masjid At-Taubah ini. Wahai Syekh, berapa usiamu? Usiaku sampai saat ini kurang lebih antara 45 sampai 50 tahun. Lalu kemana sisa usiamu masa balikmu? Dari usia 7, 10 tahun, 15 tahun sampai usia 35 tahun sampai 45 tahun. Kemana kau tidak menuntut ilmu? Itu adalah kesalahanku, Syekh. Kenapa sehingga kau membuat hidupku ingin belajar, ingin menjadi orang yang belajar dan sebagainya. Begini Syekh, kagak, gua kagak, dan pada akhirnya aku tinggalkan paculku, aku tinggalkan semua profesi yang telah aku lakukan. Aku ingin di sini, aku ingin berkhidmat di masjid ini hanya tidak lain untuk menuntut ilmu. Wahai Syekh, akhirnya sang penggali kubur ini berjalannya waktu yang menjadi mimpi baril ulama di Ad-Damaski yang bernama Abdul Rahman Al-Hafar, bukan Abdul Rahman Al-Ghawawi. Ya, Abdul Rahman Al-Hafar yang akhirnya semua keturunannya sampai Abdul Rahman Al-Rajan sekarang ini semua menjadi imam-imam besar yang ada di Damaskus. Min kabairil ulama Ad-Damaski. Luar biasa. Dari seorang penggali kubur, akhirnya dia beralih menjadi seorang penuntut ilmu. Ilmu yang dia pelajari adalah pertama al-jurumiyah, ilmu nahwu yang paling kecil barisannya, yang diciptakan oleh Syekh Hadi yang luar biasa. Setelah itu meningkat Nimriti, meningkat lagi Mutamimah, meningkat lagi Alfiyah dan lain sebagainya, menjadi ulama yang terkemuka, yang luar biasa. Karena apa? Mau belajar, mau menuntut ilmu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan selalu mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika sudah mengatakan amantu billah, sudah mendekat dia bertakaruf kepada Allah, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, dia dekat, maka selalu datang pujian-pujian terhadap orang-orang yang beriman. Maka selalu saja derajat ini diangkat oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat, orang yang mau mencari ilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar di dunianya, tapi akhiratnya pun diangkat derajatnya oleh Allah, seperti kisah yang dikisahkan oleh Syekh Al-Burhani. Alhamdulillah. Kedatangan kita pada pagi hari ini sangat boleh jadi pertama kita niatkan tidak hanya sekedar suling berjamaah, tidak hanya sekedar mendengarkan sholat 5 waktu, tidak hanya sekedar kita bersilaturahmi, tetapi kita menuntut perintah Allah, menuruti perintah Allah yang lainnya, yaitu mencari ilmu. Boleh jadi setengah 4 kita sudah bangun, jam 3 kita sudah bangun, jam 4 kita sudah bangun, setengah 5 kita sudah bangun, kita berjalan, ada yang bawa motor, ada yang jalan, ada yang ngetuk dan lain sebagainya.
itu semua langkah-langkah seorang penjihad yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Inilah yang Allah muliakan hadirin. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang-orang yang dekat dengan gurunya, orang-orang yang mau berkumpul di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang tidak manfaat kalau kita sudah berada di majelis banggaannya Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ilmunya, majelis zikirnya, majelis taklimnya. Alhamdulillah. Ya, ada. Ya. Yang kedua, ini wajah cuma tukang kayu, Pak. Bu, betul. Makanya lihat sepanjang kota Cinaka, kampung pulang kampung Cinaka sampai ke Depok itu tukang kayu Madura berkara banget. Tukang kayu dikumpulin, diikat duitnya buat yang sedang belajar menuntut ilmu, karena butuh pena, karena butuh kitab, karena butuh buku, karena dia butuh perjalanan dari rumahnya menuju pesantren dan lain sebagainya. Dia paham itu, maka dia ambil bagian. Bagaimana aku bisa bersedekah kepada adikku dalam rangka dia menuntut ilmu, maka Allah derajat angkat dalam hadis yang lainnya. Siapa orang yang senang bersedekah, yang menjadi penopang kesuksesan bagi orang yang menuntut ilmu, maka dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka bahagialah kalau di lingkungan kita ada yang berangkat mondok pesantren. Doakan, deketin. Bagian kata gocek, kasih. Bagian kata 10.000, kasih. Bagian kata 20.000, ongkosin. Bagian kata 50.000, sekarang 100.000, kasih. Karena apa? Sejatinya dia mulai membersihkan dirinya. Sejatinya dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kelak nanti apapun yang dia hasilkan akan memberikan nur cahaya di kampungnya. Maka orang yang selalu membantu orang yang menuntut ilmu, mengajarkan dan lain sebagainya, maka dia seperti anak yang kedua meninggal dunia, tapi posisinya hanya sebagai penopang orang yang mencari ilmu. Maka sedekahnya mendekatkan dirinya kepada Allah, maka menjadi hak prerogatif Allah bahwa kedua anak yang soleh tadi, yang berbeda profesi tadi, karena didikan orang tuanya yang luar biasa terhadap agama, maka sungguh itu adalah sesuatu yang amat luar biasa, yang mengangkat derajat kehidupan kita di rumah dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, Bapak, maka sadarilah posisi kita sebagai kedua orang tua. Kata guru saya, kalau kita jadi orang tua, jadi bapak, selama kita jadi orang tua nggak pernah didik anak kita. Ini huruf apa? A, ba, ta, sa, ja, ha. Tidak pernah mendidik begitu tuh. Maka merugi orang tua yang seperti itu. Sebab adalah kewajiban kita terhadap anak, selain kita memberikan nama yang baik, tapi juga memberikan pendidikan agama yang luar biasa. Di dalam satu hadis sahih diceritakan riwayat Imam Bukhari, suatu saat nanti setelah kita melewati stasiun-stasiun, terminal kehidupan kita. Hari ini kita ada di alam dunia, besok kita ada di alam kubur, kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita mulai dimasarkan, kemudian kita berada di stasiun selanjutnya, yaitu yaumul hisab, yaitu yaumul mizan, kemudian kita dihisab. Nah, pas di hari hisab ini ada keluarga yang jalan bersama. Di hari hisab ini posisinya orang tua dan anak. Tiba-tiba sampai nih sang anak duluan. Setelah dia menghisab,
di dalam catatan agama kita, yaitu kita harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang apabila lurus kita depannya adalah surga, yang apabila kita lebih banyak kalah di dunia itu ada di bawahnya neraka. Ternyata ini anak sudah ada di depan pintu surga. Apa kata Allah di dalam hadis yang sahih itu? Udkhulul jannata, masuklah kau di dalam surga wahai anak. Akhirnya dia tengok. Tadi kan saya jalan sama bapak saya, tadi saya jalan sama mak saya, tadi saya jalan sama bapak saya, kok gak ada. Ternyata masih tertahan di padang yang disebut dengan yaumul hisab. Oh, masih di sana. Apa dijawab oleh anak ini pada waktu itu? Lan tudkhilal jannata hatta ya'tiyal amal. Ya Allah, aku tidak akan mau masuk surga kalau bapak saya masih nanti di sana. Saya tidak mau masuk surga ya Allah kalau bapak saya belum datang bersamain saya. 2 kali udkhulul jannah, 3 kali udkhulul jannah. Akhirnya apa? Anak itu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia ingat di masjid ini ada TPI abatan saja. Dia ingat rumahnya bapaknya ngajarin di rumahnya habis negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang kemudian Allah angkat derajat orang yang berilmu. Inilah kemudian Allah angkat derajat anak yang soleh karena mendapatkan pesanan ibadah, pesanan ilmu dari orang tuanya yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 2 kisah ini semoga kita paham dan bisa mengerti kita akan kedudukan kita di muka bumi ini. Kalau kau ingin diangkat derajatmu, maka tunaikanlah imanmu dan buktikanlah imanmu. Yang kedua, mari kita tuntut terus yang namanya ilmu, sebab tidak ada batasan dalam pendidikan Islam. Utlubul ilma minal mahdi. Dari kita kecil sampai kita meninggal dunia, itu adalah tuntutan kita untuk selalu belajar. Dan saat belajar, jangan lupa kita rajin-rajin bersedekah. Jangan pernah meremehkan, menganggap remeh perbuatan kecil kita. Boleh jadi singkong yang kita rebus pagi hari ini yang tidak ada harganya, yang kalah dengan roti, yang kalah dengan spaghetti, yang kalah dengan sate kambing dan lain sebagainya. Namun rebusan ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ikhlas merebusnya, kita bawa topiknya. Perbuatan-perbuatan ringan seperti ini bukan tidak mungkin mengundang rahmatnya Allah dan mengundang pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka bahagialah yang sudah bersedekah air walaupun berseteduh pada pagi hari ini dalam rangka mensukseskan kegiatan muslim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.